البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kelengkapan dari pembahasan basmalah. Di antaranya perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Indaki Ahmad. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, ahsanta. Ar-Rahman, ya, rahmat yang umum mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim, ya, khusus bagi kaum mukminin. Taib. Tujuan disebutkannya basmalah di awal kitab. Apa tujuannya? Omer. Itu alasan. Sekarang di antara tujuan surah mendatangkan basmalah di awal penulisan itu apa? Tabaruk dan isti'anah. Taib. Tabaruk wal isti'anah. Dan kemarin telah dinukilkan di sini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya hal tersebut merupakan perkara yang telah tetap di kalangan para a'immah, yaitu memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kita lanjutkan pembahasan pertama dari pembahasan inti kitab ini, ikhwani fillah, yaitu Al-Usulul Thalathah. 3, ya, pokok utama dalam agama. Taib. Yang Al-Usul merupakan bentuk jamak dari aslun. Maknanya apa? Abdullah, asal itu apa? Naam, asfalu syai' aw asasu. Wastilahan ma buniya alaihi ghairu. Taib. Berarti perkara yang akan kita bahas ini al-usul ats-tsalatsah, yakni 3 perkara yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Sehingga agar perkara yang dibangun di atasnya tersebut bisa tegak, butuh landasan yang kuat, butuh pondasi yang kokoh. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwasanya mempelajari 3 perkara ini hukumnya fardu ain, bukan sekedar fardu kifayah. Asy-Syaikh mengatakan wal muradu bil muslimi wal muslimah ay minal mukallafin. Hurran kana aw 'abda. Yang dimaksud dengan muslim dan muslimah, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-usulul tsalatsatul lati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Apa i'rab dari ta'allumuha? Apa subhanah? Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha.
sebagai fa'il. Na'am. Yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin wa muslimah. Yang wajib apa? Apa yang wajib? Yang wajib mempelajarinya. Wajib atas apa? Atas setiap muslim dan muslimah. Paham? Jangan bingung dengan fi'il aujaba. Nah, kalau pakai aujaba, na'am, aujaballahu ta'allumaha. Allah mewajibkan ya untuk mempelajarinya, maka ini ta'allumaha sebagai maf'ulun bih. Tapi kalau yajibu ya, yang wajib apa ya ta'allumuha sebagai fa'il. Nah, makna muslim dan muslimah yang dimaksudkan di sini, yang diwajibkan atas mereka untuk mempelajarinya, yaitu dari kalangan mukallafin, baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Jadi semuanya. Li'anna man tarakal usula hurrimal usul. Dikarenakan siapa saja yang meninggalkan al-usul, meninggalkan ya pokok-pokok dasar, maka dia akan diharamkan dari ya al-wusul. Tidak akan bisa mencapai tujuan. Al-wusul yaitu pencapaian apa yang dia maksudkan. Seorang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah tidak akan tercapai tanpa ya pokok-pokok dasar ini. Tayyib. Wa man taraka ad-dalila dhalla sabila. Dan siapa saja meninggalkan dalil maka akan sesat jalannya. Ini jelas, ikhwani fillah, fayajibu ala kulli mukallafin ta'allumuha. Maka wajib atas setiap orang-orang mukallaf ya untuk mempelajarinya. Ai hadhil usul ats-tsalatsah wa ma'rifataha. Tayyib. Wa ma'rifatuha wa i'tiqaduha. Yang dimaksud adalah 3 pokok-pokok dasar ini, dan wajib untuk mengetahuinya, wajib meyakininya, wal amalu bima dallat alaihi zahiran wa batina, dan beramal dengan apa-apa yang tiga pokok-pokok dasar tersebut menunjukkan atasnya, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi kewajiban ini, ikhwani fillah, bukan sekedar kewajiban untuk mengilmuinya saja dalam artian tahu, bukan. Tapi pengetahuan yang dibangun di atas keyakinan, kemudian membuahkan amalan. Naam, beramal dengan apa-apa yang menjadi perkara yang ditunjukkan oleh 3 pokok-pokok tadi, yang zahir maupun yang batin. Kalau seorang mengetahui Allah itu adalah penciptanya, Allah itu yang memberikan rezeki kepadanya, maka harus membuahkan amalan, yaitu hanya menyerahkan ibadah kepadanya. Ini sebagai contoh. Naam. Wal ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini ma'rifatul huda bidalili. Ini pengertian yang bagus yang diambil dari kalam para imam-imam sebelumnya, ikhwani fillah. Tayyib, juga disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Minhajus Salikin. Dan sebelum mereka diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, pengertian ilmu. Jadi ilmu itu apa? Kita sering berucap ya, mempelajari ilmu. Hakikat dari ilmu yang hendaknya dipelajari itu apa? Tidak lain adalah ma'rifatul huda bidalili. Mengetahui al-huda ya, petunjuk ya, bidalili, dengan dalilnya. Inilah ilmu, ikhwani fillah. Sehingga seorang dikatakan berilmu apabila dia mengetahui perkara yang benar berdasarkan dalilnya, mengetahui perkara yang hak berdasarkan landasannya. Naam. Wa idza utliqal ilmu fal muradu bihi al ilmu syar'i.
Dan apabila suatu ilmu itu dimutlakan, disebutkan secara mutlak dalam dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ini penting. Jangan sampai seseorang salah memahami, ikhwani fillah, ketika datang hadis-hadis tentang keutamaan majalisul ilm, kemudian seruan Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba ini semuanya mempelajari ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Hal ini juga telah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan dan yang lainnya. Alladzi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinih. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang pengetahuan terhadap ilmu tersebut, ikhwani fillah, memberikan faedah apa-apa yang wajib atas mukallaf, ya, dari perkara agamanya. Ya, memberikan faedah berupa apa? Pengetahuan, dia tahu apa yang wajib atas mukallaf seputar perkara agamanya. Ini ilmu. Maka ketika dikatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, ya, wajib, ya, berilmu, wajib mengetahui petunjuk berdasarkan dalil-dalilnya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala, "I'lam anna talabal ilmi fariidatun wa annahu shifaa'un lil qulubil mariidah." Imam al-Mujaddid, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu fariidah, wajib hukumnya. Wa annahu shifaa'un lil qulubil mariidah, dan bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan syifa, penyembuh bagi hati-hati yang sakit. Nah, pada dua kalimat ini saja, ikhwani fillah, kalau kita mau menjabarkan secara panjang lebar, ya, akan memakan, ya, lebih dari satu majelis atau dua majelis. Nah, yang pertama, ya, mengenai hukum menuntut ilmu yang wajib atas setiap hamba. Di sana telah datang riwayat yang jalan-jalannya banyak, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Disebutkan jalan-jalannya oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Akan tapi ikhwani fillah, semua jalan-jalannya tersebut lemah. Nah, semua jalan-jalannya tersebut lemah. Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan sampai derajat hasan ketika digabungkan, tapi para ulama yang lain menyatakan tidak. Yang jelas bukan berarti kemudian dengan lemahnya hadis tersebut hukumnya menjadi lain, tidak. Hukumnya tetap sebagaimana ditunjukkan oleh hadis bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim maupun muslimah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bahwasanya ilmu itu merupakan penyembuh bagi hati yang sakit, ini jelas. Nah, karena di antara ilmu yang paling utama adalah Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati Al-Quran sebagai syifa'un, na'am, sebagai penyembuh. Dan hati, ikhwani fillah, keadaannya sebagaimana anggota tubuh kita yang lain, bisa mengalami kematian, ya, bisa mengalami kesehatan, dan bisa mengalami sakit. Ini tiga keadaan hati. Dan hanya hati yang selamatlah, hati yang sehat, yang akan selamat kelak di yaumul qiyamah.
Allah Subhanahu wa taala katakan wa qadimna ila ma amilu tayyib. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa saja yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Naam. Maka seseorang terus-menerus berusaha agar hatinya ini sehat, ikhwan fillah. Jangan sampai sakit apalagi mati. Sakitnya hati sangat banyak penyebabnya. Naam, di antaranya jauhnya seseorang dari ilmu dan ibadah. Kemudian dekatnya dia dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati ini sakit. Maka di antara sebab utama sembuhnya hati adalah dengan talabul ilm. Wa anna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinihi. Dan ketahuilah bahwasanya perkara yang paling penting atas seorang hamba yaitu mengetahui agamanya. Dia wajib mengetahui agamanya. Ini perkara yang paling penting, kata Syekh rahimahullah. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah. Yang pengetahuan tentang agama dan beramal dengan agama tersebut merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Dengan ilmu dia bisa beramal dengan benar, dan dengan amal dia bisa mewujudkan ilmu yang dia miliki. Al-ilmu wal amal. Dua-duanya ikhwan fillah. Harus, ya, karena memang agama ini terdiri dari dua hal ini, al-ilmu wal amal. Ya, ilmu tanpa amalan menjadi bumerang, sedangkan amalan tanpa ilmu akan sia-sia. Sebagaimana dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar meminta perlindungan dari jalan mereka, yaitu al-Yahudi wan Nasara. Dalam akhir Al-Fatihah Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang maghdub 'alaihim, dimurkai Allah karena berilmu tanpa beramal. Dan yang sesat ad-dallin, yaitu orang-orang Nasara karena beramal tanpa ilmu. Mereka semua tersesat dari jalan yang lurus, tidak bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar a'adanallahu minha. Dan ketahuilah, ya, bahwasanya ilmu yang wajib untuk dipelajari tersebut yaitu ilmu tentang agamanya, sebagaimana dijelaskan tadi, pengetahuan dan beramal dengannya merupakan sebab masuk ke dalam jannah. Maka sebaliknya al-jahlu bihi wa idha'atuh, kejahilan terhadap ilmu agama tersebut serta penyia-nyiaan terhadapnya merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua darinya. Ini perkataan yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ikhwani fillah, seputar ilmu. Maka wajib bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, terutama dalam mempelajari ilmu tauhid. Naam. Jangan sampai ilmu ini yang merupakan ghayah, merupakan tujuan seorang menuntut ilmu, ilmu tauhid, ilmu akidah. Qanifillah, tidaklah kita mempelajari nahwu, tidaklah kita mempelajari saraf, tidaklah kita mempelajari usulul fiqh, tidaklah kita mempelajari usulul tafsir, kemudian mustalahul hadis, kecuali agar bisa mempelajari tauhid ini dengan benar, mempelajari akidah dengan benar, mempelajari hukum-hukum syariat dengan benar, yang dibangun di atas landasan ilmu-ilmu alat tadi. Maka jangan sampai ilmu yang merupakan ghayah ini, tujuan kita mempelajarinya, yang dengannya seseorang itu selamat, kita remehkan, kita sia-siakan. Qala rahimahullah faman ta'allama hadhihi al-usula wa 'amila biha zahiran wa batinan
fahuwa hariyun an yuthabbitahu Allahu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka siapa saja yang mempelajari pokok-pokok ini, yaitu al-usulul tsalatsah, dan beramal dengannya secara zahir maupun batin, maka dia pantas untuk Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang kokoh, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa man tahawana biha wa tasahala wa lam yarfa biha ra'san fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa saja yang meremehkan dan menganggapnya mudah, ya, bermudah-mudahan tentangnya, tidak mau ya mengambil pusing, walam yarfa biha ra'san, yaitu tidak mengangkat kepala untuk mempelajarinya, ikhwanifillah, tapi dia remehkan perkara yang tiga ini yang merupakan landasan utama agama seseorang, maka jangan sampai, ya, janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya. Fala yalumanna illa nafsah. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini yang dinukilkan oleh Syekh, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa saja yang beramal saleh, maka pada hakikatnya amalan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka pada hakikatnya keburukan untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi, ya, hamba-hambanya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Qala wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi tiga landasan pokok, ikhwanifillah, yang wajib untuk kita mengetahuinya, yaitu ma'rifatul 'abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, wa dinah, dan tentang agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan, ya, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai al-usulul tsalatsatu hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu tabaraka wa ta'ala. Maksudnya, ikhwanifillah, yaitu bahwasanya al-usulul tsalatsah, tiga pokok dasar yang dimaksud adalah ma'rifatul 'abdi rabbah, yang pertama, pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya tabaraka wa ta'ala, bima ta'arrafa ilaihi fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Bagaimana seorang hamba bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kepadanya dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa mengetahui Allah, ya, dengan khabar-khabar dari Allah, ikhwanifillah. Allah telah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW telah menjelaskan, ya, perkara-perkara yang hendaknya diketahui oleh hamba seputar penciptanya. Min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa af'alihi, yang berupa wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuh, dan dia adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. La ilaha ghairuh wa la rabba siwa, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Al-ilah yakni maknanya al-ma'luh, yang diibadahi. Tidak ada satu zat pun yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Wa la rabba siwa, dan tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur dan pemilik jagat raya ini kecuali Allah. Wa hadza aslul usuli, dan ini adalah, ya, landasan dari semua landasan. Ya,
fayajibu alaina bima'rifatuh, maka wajib atas kita semua untuk mengetahuinya. Lina'budahu ala haqiqatin wa basirah, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hakikat dan di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Bukan beribadah asal-asalan, tapi betul-betul dia beribadah di atas basirah, di atas petunjuk ilmu. Wala yakunul insanu ala haqiqatin min dini illa ba'dal ilmi billahi subhanahu wa ma yajibu lahu min at-ta'zimi wal ijlal. Dan tidaklah akan mungkin seseorang manusia ini berada di atas hakikat agamanya kecuali setelah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, setelah berilmu tentang Allah dan berilmu tentang apa-apa yang wajib berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa at-ta'zim wal ijlal, pengagungan dan pemuliaan Allah. Ini yang wajib ikhwani fillah, kita mengetahui Allah itu di antara sifatnya Maha melihat. Maka berarti jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridai, dan perkara-perkara yang lain yang dicontohkan. Kalau kita mengetahui Allah zat yang berhak untuk diibadahi, maka jangan serahkan ibadah kepada selain Allah. Ini pokok yang pertama yang merupakan asal dari pokok-pokok yang lain, yang merupakan landasan dari pokok-pokok yang lain, yaitu ma'rifatul abdi rabbah. Yang kedua, wa ma'rifatu dini, dan pengetahuan seorang hamba tentang agamanya, ai dinal Islam alladzi ta'abbadna bihi bi adillatihi minal kitabi wa sunnah. Agama Islami yang kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, ya, dengan dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah. Lalu ad-din itu apa maknanya? Wad-din lughatan adzul wal inqiyad. Ini makna ad-din. Ya, agama itu secara bahasa maknanya adzul wal inqiyad, penghinaan diri dan al-inqiyad, yaitu kalau adzul dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, wal inqiyad dia melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntutan dalam agama tersebut. Sehingga kalau dimaknakan secara ringkas, adzul wal inqiyad, yakni tunduk dan patuh. Tayyib. Jadi agama ini ad-din lughatan adzul wal inqiyad, ya, ketundukan dan kepatuhan. Yuqalu danathu fadana, ay adzallalathu fadalla. Dikatakan ya dalam perkataan Arab, danathu fadana, dia ya merendahkan diri, maka dia pun ya menjadi apa? Menjadi rendah. Maknanya adzallalathu fadalla. Ini beliau ingin menjelaskan makna din secara bahasa, ikhwani fillah, yang maknanya adalah al-dzul wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Sehingga seseorang kalau menyatakan dirinya beragama Islam, ya, agamanya adalah Islam, maka wajib untuk tunduk. Inilah makna yang diinginkan kalau kita tahu makna secara bahasa. Asal dari ad-din yaitu al-dzul wal inqiyad. Wa syar'an, adapun makna secara syar'i, ma amarallahu bihi ala alsinati rusulih, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, ya, ala alsinati rusulih, atas ya lisan rasul-rasulnya, yaitu ya berdasarkan perantara lisan para rasulnya. Ini maksudnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya ini ada perantaranya, ikhwani fillah, perantara yang menyampaikan risalah kepada umat manusia. Inilah perantara yang wajib kita tetapkan, sebagaimana
telah kita ketahui dalam pelajaran Nawaqidul Islam. Di sana ada perantara yang kalau ditetapkan seorang menjadi kafir. Di sana ada perantara yang kalau seseorang tidak mau menetapkan, dia pun menjadi kafir. Perantara yang kalau ditetapkan seorang menjadi kafir apa? Perantara dalam ibadah. Naam, perantara dalam ibadah, karena dalam beribadah seorang wajib beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala merintahkan demikian. Baik, tidak boleh seorang menetapkan perantara-perantara dalam ibadah. Sebagaimana Allah hukum ya orang-orang yang beribadah kepada selainnya dan dinamakan dengan musyrik kafir. Adapun perantara yang wajib ditetapkan yaitu perantara dalam penyampaian risalah. Ini wajib ditetapkan. Kalau seorang tidak mau menetapkannya menjadi kafir. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aturan-aturannya dengan perantara-perantara para rasul. Ya. Maka seorang yang tidak mau menetapkan hal ini berarti dia tidak beriman dengan adanya para rasul. Menyatakan bahwasanya dia langsung menerima dari Allah sebagaimana orang-orang sufi yang hulu, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Jadi agama ma amarallahu bihi ala alsinati rusulih. Di sini juga ada isyarat ikhwanillah bahwasanya apa yang Allah perintahkan itu ya dengan perantara lisan-lisan para rasulnya. Wa ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usul yang ketiga, ya pokok landasan dalam agama ini yang ketiga, yaitu pengetahuan seorang hamba tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu al-wasitatu bainana wa bainallahi ta'ala fi tablighir risalah. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Sebagaimana dijelaskan tadi. Dikarenakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah wasitah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masalah apa? Fi tablighir risalah, dalam penyampaian risalah. Nah, ini wasitah yang harus ditetapkan ikhwani fillah. Perantara yang harus ditetapkan yaitu perantara dalam tablighir risalah. Wa huwa afdalul khalqi 'alal itlaq, dan beliau adalah seutama-utama makhluk secara mutlak. Tidak ada satu makhluk ciptaan Allah pun yang melebihi keutamaan Allah Azza wa Jalla dari keseluruhan makhluk, baik dari kalangan manusia, jin maupun para malaikat serta makhluk-makhluk yang lain, ya semuanya dari sisi keutamaan ikhwani fillah yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadlihi wa syarafihi katsiratun jidda. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang keutamaan beliau ya dan kemuliaan beliau sangatlah banyak. Wa ma'rifatuhu fardun ala kulli mukallaf, dan mengetahui ya, mengenal beliau perkara yang wajib atas setiap mukallaf. Li'annahu la tariqa lana ila ibadatillahi illa bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada jalan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang beliau datang dengannya. Wan nabiyyu rajulun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Fa in umira bihi fa rasulun. Kemudian Syekh menjelaskan makna nabi dan makna rasul. Karena dalam matan dikatakan apa? Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyah. Taib. Nabi itu apa? Dikatakan oleh beliau rajulun uhiya ilaih, yaitu seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya bisyar'in dengan suatu syariat. Walam yu'mar bitablighi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pengertian yang beliau bawakan dan merupakan pengertian sebagian para ulama. Naam. Fa in umira bihi, dan apabila diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, fa rasulun, maka dia adalah seorang rasul. Naam. Namun ikhwani fillah, pengertian yang dibawakan ini ya
adalah pengertian yang muntaqad, yaitu pengertian yang dikritik dari sisi kebenarannya. Kenapa? Karena ya Nabi tetap diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul saja, kalau para ulama saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyampaikan ilmu, apalagi para nabi. Sehingga perbedaan yang didatangkan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan syariat, ini perbedaan yang tidak benar. Kedua-duanya sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Lalu apa perbedaannya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengarang kitab tersendiri, ikhwani fillah, ya, yaitu kitab An-Nubuwat. Di sana beliau bahas panjang lebar tentang perbedaan nabi dan rasul, ya, dan khilaf para ulama. Hampir-hampir semua pendapat, ikhwani fillah, ada ya titik yang dikritik. Namun di antara pengertian atau perbedaan yang paling bagus tentang keduanya, yaitu bahwasanya Rasul, ikhwani fillah, yaitu seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepadanya dengan suatu risalah dan diutus kepada kaum yang mendustakannya. Sedangkan nabi, ya, dia diberi suatu wahyu, ya, dan diutus kepada kaum, ya, yang beliau ini meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul diutus dengan syariat jadid, dengan risalah yang baru, dan diutus kepada kaum mukadzibin, kepada kaum yang mendustakannya. Sedangkan nabi ini diutus untuk melangsungkan atau meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Diutus untuk menyampaikan syariat dari Rasul sebelumnya. Sebagai contoh Harun, ikhwani fillah, Harun dan Musa. Musa Rasul, karena beliau diutus dengan syariat baru. Diutus kepada kaum yang mendustakan beliau. Kemudian Harun ini hanyalah nabi, bukan rasul, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, meneruskan syariat Musa, membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan yang paling bagus dari perbedaan yang dibawakan oleh para ulama tentang nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, ikhwani fillah. Karena suasana juga tidak mendukung, ya. Baik. Syekh rahimahullahu taala baru menyebutkan, ya, secara global, ikhwani fillah. Insyaallah nanti akan disebutkan dengan